Usai sebut timnas Indonesia tidak layak ke Piala Dunia 2026, pandit Belanda dapat ancaman dari supporter. Mantan pemain PSM Makassar asal Belanda hina Indonesia dengan kata-kata yang tidak pantas. Blak-blakan manajer soal Alex Pastoor. Jadi, ahli strategi timnas Indonesia, Patrick Kluivert bagian kuatkan hati pemain. Kala usai perkuat timnas Indonesia, Jai Itzes frustrasi pada lini serang Venezia FC. Maarten Paes langsung raih kemenangan di Amerika. Usai alami cedera bersama timnas Indonesia, Mees Hilgers langsung jadi starter untuk FC Twente hadapi Heracles. Usai sebut timnas Indonesia tidak layak ke Piala Dunia 2026, pandit Belanda dapat ancaman dari supporter. Pandit di stasiun TV ESPN Belanda tersebut menyatakan bahwa para pemain timnas Indonesia kurang layak untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026 meski sukses menang atas Bahrain. Para pemain dinilai kurang memiliki kecepatan untuk tampil di Piala Dunia 2026. Mereka semua mengalami kram dan terbaring di tanah, kata Kees Kwakman. Tidak ada kecepatan sama sekali, itu sulit, lanjutnya. Efek dari pernyataan tersebut cukup serius. Kees Kwakman mendapatkan sorotan luas dari publik Indonesia. Dikutip dari Voetbal Primeur, Kees Kwakman juga mendapatkan ancaman pembunuhan dari fans timnas Indonesia. Menanggapi kabar ini, Kees Kwakman langsung memberikan klarifikasi. Cukup intens, jawab mantan gelandang itu dari Voetbal Primeur. Mereka menerjemahkan kata-kata saya minggu lalu dan sayangnya berita itu muncul sedikit berbeda. Mereka orang-orang yang bangga tentu saja dan merasa sedikit tersinggung, tetapi tentu saja itu bukan maksud mereka. Lanjutnya, sang pandit pun tetap mendoakan agar Patrick Kluivert berhasil membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Kwakman sudah mengenal baik Denny Lanzaat dan Alex Pastoor. Keduanya diharapkan dapat memberikan hasil baik bagi sepak bola Indonesia. Minggu lalu saya katakan bahwa apa yang terjadi di sana luar biasa, ujar Kees Kwakman. Saya benar-benar berharap mereka sukses. Mudah-mudahan ini juga akan menghasilkan sesuatu bagi Indonesia dalam jangka panjang. Sangat menyenangkan bahwa Belanda terlibat dan saya kenal baik dengan Denny Lanzaat serta Alex Pastoor. Jadi saya berharap mereka berhasil. Jika mereka lolos, mereka berhak mengikuti Piala Dunia, sesederhana itu, pungkas Kwakman. Timnas Indonesia bakal bermain lagi pada bulan Juni 2025. Skuad Garuda bakal bertanding melawan Cina dan Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Mantan pemain PSM Makassar asal Belanda hina Indonesia dengan kata-kata yang tidak pantas. Mantan pemain PSM Makassar asal Belanda, Anco Jansen, menghina Indonesia. Ia menyebut Indonesia sebagai negara miskin, tapi masyarakatnya hampir semuanya memiliki smartphone. Masyarakat Indonesia yang memiliki smartphone ini menjadi tekanan bagi Anco Jansen, sebab pesepak bola yang membela PSM Makassar pada 2021-2022 ini sering mendapat serangan dari netizen di media sosial jika tampil buruk. Ya, itu terutama karena media sosial. Saya main di sana saat pandemi. Indonesia negara sangat miskin, tapi semua punya smartphone dan Instagram sangat populer di sana, kata Anco Jansen dalam podcast bertajuk Voetbal Praat. Kalau gagal mencetak gol, saya mendapat saran agar jangan melihat media sosial selama 2 hari, lanjut pemain yang mengemas 5 gol dan 1 assist dari 20 laga Liga 1 2022 bersama PSM Makassar tersebut. Anco Jansen yang kini berstatus tanpa klub juga mengetahui ada banyak pemain berdarah Belanda Indonesia yang akhirnya memilih membela timnas Indonesia. Ia melihat Jai Itzes dan kawan-kawan mendapatkan followers yang sangat banyak dari Indonesia. Meski ada banyak pemain diaspora, Anco Jansen melihat fasilitas penunjang sepak bola Indonesia masih jauh dari kata baik. Ia pun meremehkan sepak bola tanah air yang pelan-pelan berjalan ke arah positif, fasilitas, akademi, pelatih di sana terbatas. Itu cukup menjelaskan. Itu yang saya pahami. Para pemain naturalisasi mendapat jutaan pengikut dan menjadi menarik perhatian.
Tapi, sepak bola di Indonesia sebenarnya tidak ada apa-apanya. Lanjut pemain yang biasa beroperasi sebagai winger kiri ini. Terlepas dari kritikan Anco Jansen di atas, PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir sedang membenahi semuanya. Pembinaan usia dini tidak dilupakan, salah satunya dengan menggelar kompetisi Elite Pro Academy (EPA) untuk U16, U18, dan U20. Perbaikan kualitas kompetisi juga dilakukan PSSI, salah satunya dengan peningkatan kualitas wasit dan penggunaan video asisten referee (VAR). Ujung-ujungnya dari usaha di atas adalah mendapatkan tim nasional yang kuat. Timnas Indonesia kini dalam trek tepat lolos ke Piala Dunia 2026. Hingga matchday 8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia duduk di posisi 4 dengan 9 angka, unggul 3 poin atas Bahrain dan Cina di tempat ke-5 dan ke-6. Blak-blakan manajer soal Alex Pastoor. Jadi, ahli strategi Timnas Indonesia, Patrick Kluivert bagian kuatkan hati pemain. Manajer Timnas Indonesia, Soemarji blak-blakan bila sangat sulit untuk membuat para pemain bangkit lagi setelah mengalami kekalahan sebesar itu. Tapi menurut Soemarji, pelatih kepala Timnas Indonesia Patrick Kluivert lah yang turut andil memotivasi para pemain untuk bangkit. Jujur, hancur hati saya setelah kita dibantai Australia itu, kata Soemarji. Tugas saya untuk membangkitkan semangat itu sulit. Semua pemain tertunduk, tapi Coach Patrick Kluivert cukup gentle. Dia bilang kita harus pulang ke negara kita dengan kepala tegak. Saya ajak bicara dengan seluruh pemain, coach, dan lain-lain. Saat kamu dipanggil negaramu, kalah begini ini saatnya tunjukkan mental kalian. Di laga selanjutnya, tambahnya. Dari sisi taktik, Timnas Indonesia juga melakukan perubahan ketimbang saat lawan Australia. Soemarji mengatakan untuk segi taktik, Alex Pastoor dan Denny Lanzaat lah yang memiliki peran lebih. Ya, kita realistis. Yang penting menang seperti apa yang disampaikan Coach Alex Pastoor. Kan dia menyampaikan sepak bola itu tidak perlu harus main indah. Yang penting menang, kata Soemarji. Mau 9 di belakang juga tidak apa-apa. Itu sekarang terbukti kan kemarin melawan Bahrain. Kalau saya melihat di bawah Coach Patrick Kluivert, alih strateginya ada Coach Alex Pastoor, ada Denny Lanzaat. Dua orang ini saya lihat memang betul-betul yang jadi motor bagaimana meramu strategi itu dengan tepat. Analisisnya tepat, tambahnya. Lebih lanjut, Soemarji menceritakan bagaimana Alex Pastoor memberikan instruksi kepada para pemain Timnas Indonesia secara jelas. Coach Alex yang jelaskan secara detail soal kesalahan lawan Australia, misal bola mati atau semuanya, kata Soemarji. Sehingga anak-anak mengerti apa yang harus dilakukan jelas. Kemudian, mereka membahas kelemahan lawan Bahrain dan bagaimana mereka akan menyerangnya. Saya akui Coach Alex top. Tambahnya, kala usai perkuat Timnas Indonesia, Jai Itzes frustrasi pada lini serang Venezia FC. Venezia FC harus menelan kekalahan ketika menjamu Bolonya pada laga pekan ke-30, Serie A 2024-2025. Jai Itzes tampil penuh pada laga tersebut. Sayang, Jai Itzes gagal membantu timnya meraih kemenangan. Venezia FC dipermalukan Bolonya dengan skor 1-0. Usai laga, Jai Itzes tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya. Kekecewaan pemain berposisi sebagai bek itu tertuju pada lini serang Venezia FC yang gagal mencetak gol meski mendapat beberapa peluang. Jai Itzes selalu menilai hal ini sekaligus menjadi biang kerok kekalahan Venezia FC. Hari ini melawan Bolonya, kami bermain bagus, sama seperti saat melawan Lazio, Napoli, dan Atalanta. Tetapi sekali lagi, kami kekurangan gol dan itu membuat frustrasi. Kami menciptakan 3 atau 4 peluang bersih, tetapi tidak dapat menyelesaikannya. Tidak seperti mereka yang mencetak gol hebat melalui Orsolini, kata Jai Itzes, dilansir dari laman resmi Venezia FC. Tanpa itu, saya pikir pertandingan akan berakhir berbeda karena kami tidak banyak memberi peluang kepada penyerang mereka, ujarnya.
Lini serang Venezia FC musim ini memang jauh dari kata memuaskan. Bagaimana tidak, Venezia FC hanya mampu mencetak 23 gol dari 30 laga Serie A 2024-2025. Catatan tersebut merupakan yang terburuk kedua dari 20 tim Serie A. Lecce menjadi tim dengan jumlah gol paling sedikit, yakni 21. Usai bela timnas Indonesia, Maarten Paes langsung raih kemenangan di Amerika. Duel ini terlaksana di Stadion FC Dallas, Texas, Amerika pada Minggu. Pemain timnas Indonesia, Maarten Paes tampil penuh pada kesempatan tersebut. Terkait hasil, FC Dallas berhasil meraih kemenangan dengan skor 2-1 atas Sporting KC. Sporting KC sejatinya unggul terlebih dahulu. Gol tim tamu dicetak oleh Daniel Saloy pada menit ke-32. Namun, keunggulan tersebut tak bertahan lama. FC Dallas mampu melesatkan 2 gol dalam kurun waktu tidak lebih 3 menit. Gol tim tuan rumah dicatatkan atas nama Luciano Acosta pada menit ke-37 dan Leo Chu 39. FC Dallas lalu merangsek ke peringkat 7 klasemen MLS 2025 wilayah barat. Poin tersebut hanya terpaut 3 angka dari Whitecaps yang menempati puncak klasemen. Sementara itu, hasil ini sekaligus menambah rentetan hasil positif yang disumbangkan Maarten Paes untuk tim yang dibelanya. Seperti yang diketahui, pemain berposisi sebagai kiper itu sebelumnya mampu mempersembahkan kemenangan untuk timnas Indonesia pada tanggal 25 Maret lalu. Kala itu, timnas Indonesia harus menjamu Bahrain pada laga lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim asuhan Patrick Kluivert berhasil mengamankan 3 poin setelah mengalahkan Bahrain dengan skor 1-0. Gol sematawayang timnas Indonesia dicetak oleh Ole Romeni pada menit ke-24. Usai alami cedera bersama timnas Indonesia, Mees Hilgers langsung jadi starter untuk FC Twente hadapi Heracles. Sebelumnya, Mees mengalami cedera saat bertanding melawan Australia pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sang pemain mengalami cedera di bagian pangkal paha sehingga harus ditarik keluar pada menit ke-60 dan digantikan oleh Sandy Walsh. Dia sudah dijadwalkan untuk melakukan pemeriksaan magnetic resonance imaging (MRI) pasca cedera tersebut. Terbaru, pemeriksaan Mees Hilgers tidak menunjukkan kabar positif. Pemeriksaan intensif sudah dilakukan saat Mees tiba ke tanah air. Meski sempat menunjukkan perkembangan, dia dipastikan tidak akan pulih dalam waktu cepat. Akibatnya, dia harus absen untuk pertandingan lawan Bahrain pada 25 Maret 2025 lalu. Alhasil, sang pemain langsung dipulangkan ke Belanda. Namun, hanya butuh 8 hari dari momentum cedera tersebut, Mees Hilgers langsung kembali bermain bagi FC Twente. Mees Hilgers diturunkan oleh Joseph Oosting sebagai starter. Pada akhir pekan ini, FC Twente bertandang ke markas Heracles Almelo dalam lanjutan Eredivisie 2024-2025. Duel tersebut bakal dimainkan di RV Asito Stadium. Almelo, Mees Hilgers diturunkan sebagai bek tengah malam ini. Saat ini tulisan ini dirilis, laga Heracles Almelo melawan FC Twente belum dimulai. Kabar cederanya Mees Hilgers juga menuai kontroversi. Kontroversi dipicu oleh pernyataan salah satu anggota DPR RI, Andre Rosiade. Andre Rosiade juga merupakan mertua dari pemain timnas Indonesia, Pratama Arhan. Dalam akun Instagram pribadinya, Andre menyebut bahwa ada salah satu pemain yang pura-pura cedera. Secara tak sadar, publik menyorot ke arah Mees Hilgers karena hanya dirinya yang dipastikan absen saat jumpa Bahrain dan dipulangkan ke Belanda. Bahkan, Rumah Sakit Mitra Keluarga selaku mitra resmi kebutuhan medis Timnas Indonesia langsung memberikan klarifikasi resmi atas pernyataan Andre Rosiade. Rumah Sakit Mitra Keluarga membantah telah membagikan data informasi medis kepada pihak luar. Sama-sama starter di Timnas Indonesia, hanya Ole Romeni yang main buat Oxford United, Marcelino tidak.
Ole Romeni dan Marcelino Ferdinand sebenarnya sudah membuktikan mereka bisa bermain bersama di level yang sama. Dua penggawa timnas Indonesia itu selalu menjadi starter dalam 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 lalu. Timnas Indonesia baru saja menghadapi Australia dan Bahrain pada jeda internasional Maret lalu. Romeni mencetak 2 gol Indonesia dengan gol ke gawang Bahrain terjadi berkat asis Marcelino. Usai tugas negara, pelatih Oxford United Gary Rowett sempat mengungkit kondisi kedua pemain yang tidak ideal. Ole dan Marcelino datang kembali dari Indonesia dan itu lebih menantang karena persoalan jarak, ujar Rowett di Oxford Mail. Fakta bahwa mereka lebih dulu ke Australia pada laga 1 dan kemudian ke Indonesia pada laga selanjutnya. Saya rasa kadangkala sulit untuk kembali dari perjalanan semacam itu dan berekspektasi langsung mengawali pertandingan. Oxford United kemudian bertandang ke Middlesbrough pada pekan ke-39 kasta kedua Liga Inggris, Sabtu, 29 Maret 2025. Menghadapi tim besutan Michael Carrick yang berada di dekat zona promosi, Oxford menelan kekalahan 2-1. 2 gol Boro dicetak Kelechi Iheanacho dan Neto Borges, sedangkan gol Oxford dilesakan Michal Helik. Sesuai dengan pernyataan pelatih Rowett di atas, Romeni tidak menjadi starter pada laga tersebut. Penyerang 24 tahun itu hanya menjadi pemain pengganti sejak menit ke-83, menggantikan Hideter Aves. Dengan minimnya menit main, tak cukup waktu bagi Romeni untuk mengubah jalannya pertandingan. Media lokal Oxford Mail juga tak memberi rating untuk Romeni karena sentuhannya terlalu sedikit. 7 menit yang didapat Romeni pada laga tersebut jauh lebih baik dibanding Marcelino. Pemain 20 tahun itu bahkan tak masuk skuad pertandingan, walaupun namanya disebut Rowett dalam jumpa pers pra-pertandingan. Pelatih Rowett dengan demikian belum pernah memasukkan nama Marcelino dalam skuad divisi Championship. Tapi akan kita lihat dalam peran apa para pemain itu bisa bermain, ujar Rowett, yang berarti Romeni pemain pengganti dan Marcelino tidak berperan apapun. Oxford kini menghuni peringkat 19 dengan 42 poin, berjarak 4 poin dari zona degradasi. Mental jadi kunci. Nova Arianto yakin timnas U17 Indonesia bisa tampil maksimal di Piala Asia U17 2025. Indonesia tergabung dalam grup C Piala Asia U17 2025 bersama Korea Selatan, Afghanistan, dan Yaman. Tim asuhan Nova Arianto bakal menghadapi laga pertama babak penyisihan grup melawan Korea Selatan di Prince Abdullah Al Faisal Stadium Jeddah. Nova Arianto memastikan bahwa tim asuhannya telah menjalani persiapan maksimal. Sebelumnya, Timnas U17 Indonesia telah menjalani pemusatan latihan jangka panjang di berbagai kota di tanah air. Pemusatan latihan berlanjut ke Dubai, Uni Emirat Arab. Selama menjalani pemusatan latihan di Dubai, Timnas U17 Indonesia sudah menjalani 2 laga uji coba. Hasilnya, Timnas U17 Indonesia mengalahkan Cina 1-0 dan menahan imbang Uni Emirat Arab 2-2. Kemudian, tim bertolak ke Arab Saudi pada 27 Maret untuk melakoni persiapan akhir sebelum turun di turnamen bergengsi Piala Asia U17 2025. Setibanya di Arab Saudi, Timnas U17 Indonesia sempat menjalani uji coba melawan Irak yang berakhir dengan kekalahan 0-2. Nova Arianto mengungkapkan bahwa para pemain dalam keadaan baik meski harus kehilangan Tristan Ibrahim yang mengalami cedera saat menghadapi Cina. Semua dalam kondisi baik, ya cuma ada 1 pemain Tristan mengalami cedera saat kami menghadapi Cina, ujar Nova Arianto. Jadi, terpaksa Tristan tidak bisa bersama kami di Piala Asia. Tetapi, saya yakin semua pemain yang ada saat ini bisa memberikan yang terbaik agar sesuai dengan tujuan awal lolos ke Piala Dunia U17, imbuhnya. Nova Arianto mengaku sangat puas dengan perkembangan pemain selama pemusatan latihan. Pelatih 43 tahun tersebut menekankan fokus dan mental sebagai kunci keberhasilan timnya di Piala Asia U17 2025. Indonesia, Patrick Kluivert. Ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Kalau soal perkembangan, saya cukup senang ya dengan kondisi pemain yang menjalani pemusatan latihan terakhir di Dubai ini.
Fokusnya luar biasa, ujar Nova Arianto. Saya harap pemain bisa menjaga fokusnya agar saat tampil di Piala Asia secara bisa lebih maksimal. Kemudian, kami juga perlu bisa mengontrol mental karena dalam hal kualitas di usia mereka, perbedaannya 11-12. Jaraknya tidak jauh, sambungnya. Tim pelatih Timnas U17 Indonesia menyadari beratnya tantangan di Piala Asia U17 2025. Meski begitu, mereka tetap optimistis bisa meraih target utama untuk lolos ke Piala Dunia U17 2025. Untuk lolos ke Piala Dunia U17 2025, Timnas U17 Indonesia harus finish menjadi juara atau runner-up grup di Piala Asia U17 2025. Mental ini menjadi hal utama yang bisa memenangi pertandingan, kata Nova. Jadwal Timnas U17 Indonesia di Piala Asia U17 2025 langsung bertemu Korea Selatan. Indonesia akan terbang ke Arab Saudi untuk bertarung pada Piala Asia U17 2025. Laga perdana Garuda Asia akan dimulai pada 4 April nanti dengan menantang Korea Selatan. Sebelumnya, mereka sudah menjalani pemusatan latihan panjang dan beberapa kali melaksanakan laga uji coba. PSSI memasang target tinggi agar mereka bisa lolos ke Piala Dunia U17 2025 dengan syarat lolos dari fase grup Piala Asia U17 2025. Nova Arianto menjelaskan bahwa para pemain harus bisa menjaga kondisi dengan baik. Cuaca dingin akan jadi tantangan utama saat mereka berada di Arab Saudi. Dia meminta kepada semua pemainnya untuk bisa melawan hal tersebut dan berlatih lebih keras. Saya pahami cuacanya dingin, kalian istirahatnya cukup lama untuk situasi itu, ujar Nova Arianto. Kalian harus paksa kondisi agar cepat naik. Karena kalau cuaca dingin akan sulit naik, lanjut Nova Arianto. Mantan asisten pelatih timnas senior ini melanjutkan bahwa diperkirakan suhu di Arab Saudi berkisar antara 21 sampai 23 derajat Celcius. Hal ini sama seperti dengan kondisi yang mereka hadapi pada pemusatan latihan di Dubai. Diharapkan semua pemain Garuda Asia sudah siap dan mempersiapkan diri dengan baik. Kalian harus beradaptasi karena di Arab Saudi di jam malam suhunya 21 sampai 23 derajat, ujar Nova Arianto. Jadi situasinya akan sama seperti di Dubai, lanjutnya. Nova berpesan bahwa adaptasi menjadi kunci untuk mereka bisa memberikan hasil terbaik. Di grup C, lawan berat seperti Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan sudah menunggu. Dengan persiapan yang cukup matang, semua pemain harus bisa memberikan yang terbaik di lapangan. Jadi cepat adaptasi dengan cuaca termasuk dengan lapangan, ujar Nova Arianto. Karena lapangan berbeda dan fokusnya ditambah lagi. Cepat beradaptasi dengan cuaca, tutupnya. Komentar Tom Hye usai bawa Almere City menang, akui sudah biasa lalui perjalanan jauh untuk Timnas Indonesia. Pemain 30 tahun melalui jadwal padat pada sisa musim. Tom Hye hanya memiliki waktu kurang dari 48 jam istirahat usai memperkuat Timnas Indonesia. Gelandang kelahiran Amsterdam tersebut main penuh meski tidak mendapatkan waktu istirahat sebelum laga. Tom Hye mencatatkan 1 assist pada laga tersebut. Assist tersebut dicatat saat Almere City mencetak gol kedua yang dicetak Marvin Martins pada menit ke-49. Meski tidak mendapatkan istirahat yang cukup, Tom Hye tetap tampil prima. Sang pemain tersebut mengaku sudah terbiasa berpergian jauh demi Timnas Indonesia. Pada bulan Maret 2025, Timnas Indonesia tampil di Sydney dan Jakarta. Total, Tom Hye harus melalui perjalanan lebih dari 16.000 km selama 10 hari. Dirinya baru tiba di Belanda pada Kamis pagi atau 2 hari setelah pertandingan lawan Bahrain. Saya sudah terbiasa sekarang berpergian jauh bersama Timnas Indonesia. Tetapi ini adalah perjalanan tersulit sejauh ini, ujar Tom Hye. Australia dan Jakarta dan Belanda dalam 10 hari. Saya baru mendarat pada Kamis pagi, lanjutnya. Tom Hye mencatatkan nilai tertinggi kedua pada laga lawan Willem II.
Pemain timnas Indonesia tersebut hanya kalah dari kiper Almere City, Nordin Bakker. Sepanjang 90 menit pertandingan, Haye menciptakan 1 assist untuk gol kedua Almere City. Almere City bakal menghadapi PC Zwolle pada 6 April 2025 di kandang sendiri. Manajer sebutkan kapan waktu timnas Indonesia bisa terapkan total football lawan Cina dan Jepang akan tetap fokus hasil. Manajer timnas Indonesia Sumarji mengatakan, pasukan Garuda belum bisa menerapkan total football seperti yang terlihat di laga lawan Australia. Sumarji mengakui bahwa timnas Indonesia saat ini belum bisa menerapkan total football yang diinginkan oleh Patrick Kluivert. Hal ini terbukti kala timnas Indonesia dibantai dari Australia pada 20 Maret 2025 lalu. Sang manajer menyebut faktor chemistry dan adaptasi yang singkat menyulitkan pemain belum bisa menerapkan strategi sepak bola asal Belanda itu. Saya sedih juga dan mengerti perasaan pemain-pemain, kata Sumarji. Adaptasi dan chemistry yang ini belum terbentuk dengan semuanya, staf, pelatih, pemain. Saat ini kan baru semua. Kita harus bisa menyesuaikan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, tambahnya. Dengan hambatan ini, maka timnas Indonesia mengubah pendekatan sesuai kapasitas pemain mereka yang terlihat di laga lawan Bahrain. Patrick Kluivert tidak lagi bermain total football dan memilih pendekatan pragmatis. Sumarji mengatakan ada waktunya timnas Indonesia bisa menerapkan total football, tetapi saat mereka sudah melakukan uji coba berulang kali di banyak pertandingan. Kalau mau total football harus dilakukan banyak uji coba, kata Sumarji saat menceritakan perubahan yang terjadi pasca laga lawan Australia. Bukan gak cocok total football, tapi belum saja. Begitu sampai Jakarta, tim kepelatihan langsung evaluasi, saya tidak ikut karena hanya tim teknis. Setelah itu mereka mengubah lebih pragmatis dan fokus pada kemenangan, tambahnya. Timnas Indonesia saat ini berada di peringkat 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga grup C. Dengan mengoleksi 9 poin, peluang Garuda tetap terbuka lolos ke Piala Dunia 2026. 2 laga tersisa, Timnas Indonesia akan melawan Cina dan Jepang pada Juni mendatang. Sumarji pun mengindikasikan Timnas Indonesia akan tetap berfokus pada kemenangan ketimbang mulai menerapkan strategi total football. Realistisnya Cina kita dapat 3 poin, Jepang 1 poin, artinya 13 poin untuk melangkah ke round 4, kata Sumarji. Kita tidak boleh mengecilkan Cina, itu yang harus dicamkan terutama bagaimana kita bisa membuat strategi yang paling tepat. Lalu kita menjalin komunikasi dengan pemain-pemain di klub. Kalau kondisi kita belum lakukan uji, coba berkali-kali saya kira kita tetap berfokus pada hasil dan belum melakukan total football, tambahnya. Skenario Timnas Indonesia lolos langsung Piala Dunia 2026 tak cukup kalahkan Jepang. Untuk mewujudkan target tersebut, Timnas Indonesia harus finish sebagai runner-up grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia kini menempati peringkat keempat grup C dengan raihan 9 poin. Poin tersebut terpaut 1 angka dari Arab Saudi yang berada di urutan ketiga. Timnas Indonesia lalu berjarak 4 poin dari Australia yang bertengger di urutan kedua. Terkait skenario menembus posisi kedua, Timnas Indonesia memiliki banyak syarat. Sebelum lebih jauh, kita lihat dulu 2 laga terakhir Timnas Indonesia, Arab Saudi dan Australia, yang merupakan tim yang masih memiliki peluang finish di posisi kedua grup C. Untuk merangsek ke peringkat kedua, Timnas Indonesia wajib mengalahkan Cina dan Jepang lebih dulu. Namun, hasil tersebut belum cukup. Timnas Indonesia harus berharap Arab Saudi dan Australia kehilangan poin pada 2 laga terakhirnya. Situasi Timnas Indonesia menjadi lebih rumit karena Arab Saudi masih harus melawan Australia. Bila Australia menang, Timnas Indonesia dipastikan tak bisa meraih posisi kedua. Hasil seri merupakan hasil yang paling menguntungkan bagi Timnas Indonesia. Setelah itu, Timnas Indonesia tinggal berharap Australia dikalahkan Jepang dan Arab Saudi ditumbangkan Bahrain. Jika skenario itu terjadi, Timnas Indonesia akan finish di posisi kedua dengan raihan 15 poin.
Australia menempati posisi ketiga dengan 14 poin. Arab Saudi berada di peringkat 4 dengan 11 poin.